ayyuhal muddatsir kun fa'andir wa lirabbika fakabbir wa siyabaka fasahhir wa ruzzaqasur wa la tamnun tastakfir wa lirabbika fasbir. Maka itu perintah kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, wahai orang yang berselimut, janganlah engkau terlalu tidur, sampaikanlah apa yang aku perintahkan. Maka seketika di situ Nabi Muhammad terbangun. Ketika Nabi Muhammad terbangun, di depan ada 3 orang yang selalu setia menunggu Nabi Muhammad sedang sakit. Pertama, Siti Khadijah, yang kedua Ali, dan yang ketiga Abu Bakar. Maka ketika Nabi Muhammad mengatakan, Ana Rasulullah, sesungguhnya saya utusan Allah yang diutus kepada kalian, yang membawa sebuah agama yang disebut dengan agama Islam. Maka seketika 3 orang ini masuk Islam. Maka orang yang pertama masuk Islam dari perempuan siapa? Khadijah. Dari anak kecil, Sayyidina Ali itu dulu masih usia 9 tahun. Kemudian dari laki-laki dewasa, Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar? Karena Abu Bakar itu teman kecilnya Nabi, seusia Nabi. Abu Bakar itu sama Nabi itu lahirnya itu dalam tahun yang sama, beda bulan saja. Ada yang mengatakan lebih tua Nabi, beda 2 bulan. Jadi Nabi itu Rabiul Awal. Kalau bukan Nabi itu Rabiul Awal ya. Kalau misalkan Abu Bakar itu Jumadil Awal. Jadi beda 2 bulan. Maka ketika Nabi sakit, maka orang yang teman Nabi yang selalu mengunjungi Nabi itu adalah Abu Bakar. Maka seketika Nabi Muhammad berdakwah. Ketika Nabi Muhammad berdakwah, maka dakwah Nabi ketika di Mekah ada 2 macam. Pertama, Nabi dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi adalah dakwah yang dilakukan oleh Rasul dari satu orang ke orang yang lain. Contoh kayak gini. Misalkan saya datang ke Ri. Misalkan, Ri, saya itu dapat amanat dari Allah. Sesungguhnya saya memberikan pesan kepada kalian untuk selalu menjaga kesatuan, menjaga perdamaian, tidak boleh berpecah belah. Karena dulu Islam itu tidak langsung mengatakan bahwasanya dia adalah agama Islam, enggak. Islam itu datang dengan menyebarkan kedamaian, menerangkan tentang keutamaan silaturahmi, keutamaan bersatu. Maka di situ Nabi lakukan selama 7 tahun. Berapa tahun? 7 tahun. Selama 7 tahun Nabi tidak menemukan kendala. Sampaikan Nabi merasa putus asa. Karena apa? Karena selama dakwah selama 7 tahun orang Islam itu masih sedikit. Sehingga Nabi berdoa kepada Allah, Ya Allahumma a'izzal islama bi islami ahadi umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan masuknya salah satu Umar. Karena dulu ada 2 Umar yang sangat gagah. Pertama, Umar bin Hakam, namanya adalah Abu Jahal. Yang kedua, Umar bin Khattab. 2 orang ini merupakan 2 orang yang paling ditakuti di Arab. Dan Allah memberikan hidayah kepada Umar. Umar siapa? Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab masuk Islam, akhirnya apa? Karena Umar bin Khattab masuk Islam, akhirnya Nabi melakukan dakwah yang awalnya sembunyi-sembunyi berubah menjadi terang-terangan. Kenapa? Karena Sayyidina Umar itu ketika orang lain masuk Islam tidak ada yang berani mengatakan saya Islam. Kenapa? Karena kalau misalkan ada orang yang mengaku dirinya Islam, pasti dia akan dibunuh. Tapi kalau misalkan Umar dengan terang, saya masuk Islam. Barang siapa yang mengganggu Nabi, maka jangan harap engkau akan selamat. Itu Sayyidina Umar. Karena punya dekingan Umar bin Khattab, akhirnya apa? Nabi melakukan dakwah secara terang-terangan. Ketika Nabi berdakwah secara terang-terangan, terjadilah konflik antara orang Mekah dan Nabi Muhammad. Mekah dan Nabi Muhammad. Akhir kata, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Kenapa harus hijrah ke Madinah? Insya Allah pertemuan yang selanjutnya kita akan bahas. Wallahu a'lam. Bismillah.